wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Konco-konco sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa menggunakan waktu kita untuk belajar istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mengaji, karena sebenarnya kadang-kadang banyak orang itu punya pendapat bahwa bahasa dari tirakat tirakat biasanya riyadhah itu seringkali diarahkan pada semacam topo, semacam dalam arti yo semacam yo poso yo sampai poso sampai melekan sampai buku itu melekan bal maksudnya itu dibahasakan sebagai riyadhah, sebagai tirakat. Padahal sebenarnya tirakat yang paling berat, tirakat yang paling tirakat yang paling baik itu adalah istiqomah dalam mengaji. Itu sebenarnya bagian dari bentuk tirakat. Jadi riyadhah yang paling baik, riyadhah yang paling berat itu adalah istiqomah dalam mengaji. Nah, makanya semoga kita berharap kepada Allah, semoga Allah tetap memberikan kepada kita kemampuan untuk mau istiqomah dalam mengaji, dan semoga itu memberikan keberkahan pada keluarga kita. Yang kedua, bahwa ketika Nabi menyampaikan kullu amrin dhi balin alladzi la yubtada'u bi basmalatin fahuwa aqta'un ay qalilul barakah, wa fi riwayatin bil hamdalah. Di awal-awal kitab biasanya disampaikan seperti itu. Segala kebaikan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, dengan bacaan basmalah, maka perkara tersebut menjadi buntung. Buntung niku lek bahasa hewan itu misalkan buntute pedot atau kakinya tinggal kurang satu, itu buntung, artinya tidak sempurna. Kalau langsung dijabarkan oleh para ulama sebagai qalilul barokati, barokahnya itu sedikit. Nah, barokahnya sedikit. Di kebaikan itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka kebaikannya sedikit. Dalam riwayat lain dikatakan dengan menggunakan kalimat hamdalah. Di kullu amrin di balin alladzi la yubtada'u bil hamdalati fahuwa aqta'un. Di yang perkara kebaikan ketika tidak diawali dengan hamdalah, maka itu menjadi sedikit keberkahannya. Nah, ini di sini sebenarnya tidak hanya sekedar seperti bahasanya lek dhisik medeni arek-arek iku lek gampangane mikire ngene iki, lek kowe mangan lek gak maca bismillah iku dibarengi karo setan. Itu kan bahasa sederhananya kan seperti itu. Nah, sebenarnya maksudnya begini, bahwa ketika kita itu makan atau kita berbuat apapun kebaikan-kebaikan itu dimulai dengan basmalah, maka keberkahannya itu akan semakin banyak. Akan muncul keberkahannya. Jadi keberkahannya akan semakin muncul. Nah, itu diartikan begini, ada dua hal dalam kalimat basmalah itu. Ada bismillahi dengan menyebut nama Allah. Artinya bahwa ketika kita itu dimampukan oleh Allah untuk makan, itu sebenarnya bagian dari satu iktikat kita,
keyakinan kita bahwa yang memampukan kita untuk makan itu adalah Allah. Belum tentu bahwa segala yang sudah ada di hadapan kita itu adalah menjadi rezeki kita. Belum tentu suatu yang ada di rekening kita itu adalah rezeki kita. Belum tentu rumah yang kita bangun itu adalah rezeki kita. Karena bisa jadi misalkan kita itu makan wis nyendok tutuk ngarep tibake napa jenenge kesenggol akhirnya buta. Nah iki padahal wis di ngarepe cangkem itu belum menjadi rezeki kita. Nah, iya. Apa meneh sing sik ndek rekening, apa meneh sing sik ndek warung, itu belum tentu itu menjadi rezeki kita. Nah, maka ketika ternyata kita itu kemudian bisa makan dengan merasakan kenikmatan, itu adalah bagian yang sangat besar, yang sangat agung, dan itu adalah bagian dari Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, coba kalau lek coro dipikir-pikir, kita sakjane oleh napa jenenge iso merasakan makan dengan nikmat itu koyok sakjane gak patek pantes. Gak patek pantes gimana? Kita itu kan lek dihitung kira-kira ibadahe karo suhul kita, repot kita dengan dunia itu kita akeh repot nang ngene donya. Artinya bahwa tujuan penciptaan Allah kepada manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyembahan kita kepada Allah itu mestinya jauh lebih banyak daripada repotan kita dalam masalah dunia. Sehingga sebenarnya kita itu sudah sering kali keluar dari jalur penciptaan, tujuan penciptaan manusia lah. Ono iku kudune pantes sih Allah itu ketika melihat kita itu sudah tidak layak, itu gak perlu dikai rezeki. Nah, kudune kan ngono. Lek cara gawe uteke menungso iku kira-kira ngono. Lek gawe cara uteke menungso, misalkan duwe anak napa sing disangoni 1000. Sangoni 1000 sik ngengkel ae. Sangu 1000. Kira-kira cara wong tua ngekei nambahi kok ikhlas napa mboten? Kira-kira ya wegah. Nah, jadi ngekei tambahan itu kira-kira wis wegah. Ya seperti kita itu dikai karo pangeran sik ngengkel ayo kayak sakmene sik ngengkel. Itu kan sakjane cara misalkan pakai otaknya manusia iki sakjane gak patek pantes. Apalagi misalkan napa jenenge wis dikai kenikmatan rezeki, kenikmatan duwe mripat sing normal, bangga digawe maksiat dan seterusnya. Nah itu cara misalkan pakai otaknya manusia itu kira-kira kita itu sudah tidak layak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tetapi dengan keadaan kita yang seperti ini, kita itu tetap diberikan kenikmatan oleh Allah. Isok mangan dengan nikmat, isok ngopi dengan nyaman, isok melaku dengan tanpa merasa kesulitan. Nah, itu bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah. Cik welase Allah itu kepada kita. Di sakjane wis gak pantes, gak layak panggah diparingi karo Gusti Allah. Itu kita membaca basmalah itu sebenarnya maksudnya itu. Jadi kita mengitikadkan bahwa yang kita itu mampu makan dengan nikmat, kita mampu berbuat kebaikan itu semuanya adalah dengan nama Allah. Dan kedua, dengan kondisi kita yang sebenarnya tidak layak itu tetap diberikan kenikmatan oleh Allah. Maka itu bagian dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Cek walasi Allah itu kepada kita. Makanya bisa juga dengan menggunakan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat hamdalah itu juga demikian. Sebegitu hebatnya Allah itu memberikan kepada kita sebegitu besar nikmat sehingga kita itu pantas untuk memujinya. Itu adalah setidaknya sekedar nopo ben gak dibarengi karo setan, tetapi bahwa itu bagian dari rasa syukur kita ketika diberikan nikmat berupa bisa melakukan satu kebaikan. Kita lanjutkan
halaman berikutnya, bab syuruti wujubis sholati. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang terpenuhi sebelum, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum orang itu masuk dalam sholat. Misalkan sekolah berarti syarat-syarat anak yang mau daftar sekolah, misalkan yang nubu SMP kudu duwe ijazah SD dan seterusnya, itu syarat-syarat. Gak duwe ya gak oleh. Misalkan umure padha, ya bendina ya mlebu nang ngene sekolahan SD. Ya tapi ya gak tahu daftar. Nah, akhirnya ya melok koncone terus sekolah ya melok sekolah. Tapi ketika lulus tidak dapat ujian, kenapa? Tidak pernah daftar. Nah, itu kan ya tetap gak oleh mlebu nang SMP. Nah, itu bagian dari syarat-syarat. Nah, makna syuruti wujubis sholati ayya allati idza istama'at fi insanin wajabat as-sholatu alaihi. Ketika syarat-syarat itu telah terpenuhi kepada manusia, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Sehingga kalau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat. Syaratnya ada 6. Ada berapa? 6 ya. Syarat wajib sholat ada 6. Yang pertama Islam. Kudu Islam. Kalau orang kafir tidak perlu sholat, juga kena ngejak wong kafir sholat, karena dia tidak mempunyai, tidak taklif, tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Orang kafir yang asli ya artinya belum pernah Islam sama sekali, itu ketika dia masuk Islam tidak perlu mengqadai sholatnya. Beda kalau orang murtad, itu nanti dia wajib untuk mengqadai sholat yang ditinggalkan selama dia murtad. Misalkan umur 20 dia masuk Islam. Karena menikah misalkan. Terus mari ngono umur 30 pegatan. Akhirnya kafir. Jadi umur 20 niku dia masuk Islam karena mau menikah. Begitu umur 30 kok pegatan. Akhirnya dia terus kemudian kafir lagi terus marono rabi meneh oleh Islam meneh, mlebu Islam meneh oleh 5 tahun. Nah, terus kemudian ketika dia masuk Islam itu wajib mengqadai yang 5 tahun dia tinggalkan. Nanti umur 30 sampai 35 iki mau yang ditinggalkan selama dia murtad. Lah untuk kafir yang dia itu mulai balik misalkan umur 15 sampai umur 25 itu tidak perlu mengqadai. Jadi kafir aslinya tidak perlu mengqadai. Yang wajib mengqadai adalah selama dia itu murtad. Nah, kenapa? Yaitu tahlid untuk memberikan memberatkan kepada mereka. Jadi orang itu makanya tidak boleh murtad, tidak boleh murtad. Jadi karena nanti tanggungannya itu berat. Yang kedua, tadi yang pertama Islam, yang kedua balik. Maka untuk orang yang belum balik, nanti anak kecil, meskipun dia sudah tamyiz, itu nanti dia tidak wajib melaksanakan sholat. Terus apa tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik itu ada 3. 1, sudah sampai umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pokoknya lanang karo wedok umur 15 tahun itu pasti sudah balik. Nah, wa tabda'u min fisolil badani minar rohimi. Kapan ngitungnya 15 itu? Mulai dari lahir. Di lahir itu mulai dihitung. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun Komariah. Komariah niku hitungan Hijriah niku lho. Kalender Hijriah jenenge Komariah. Lah, yang dihitung tidak pakai kalender Masehi. Jadi ukuran 15 itu ukuran kalender Komariah. Jadi misalkan lahirnya bulan Syawal, misalkan 15 Syawal tahun 1400, gambarnya 1400. Maka 15 Syawal 1415, nah itu berarti dia sudah berumur 15 tahun. Nah,
Ini selisih karena tidak sama hitungan Komariah dengan Masehi atau Komariah dengan Syamsiah itu selisih per tahun itu selisih pinten 11 dina misalnya nih. 11 dina. Nanti maka tidak boleh menggunakan kalender Syamsiah untuk hitungan balik. Kalender Syamsiah itu ya paling kanggih digunakan untuk pegawai negeri ngitung bayaran. Nomor loro kanggih untuk hampir semua pekerjaan itu pakai hitungan kalender Syamsiah. Kaya wong tani itu dia nandur apa itu juga pakai kalender Syamsiah. Wong pedagang ya pakai kalender Syamsiah tanggal 10 biasanya pasare rame sekali mari bayaran susu itu pakai kalender Syamsiah. Jadi kabeh ono kang gini dan semua diakui dalam Islam. Itu semuanya boleh digunakan. Terus kemudian yang selanjutnya ikhtilam keluar mani baik laki-laki maupun perempuan setelah usianya 9 tahun. Pokoknya kira-kira 9 tahun dia kok sudah keluar mani, baik keluar maninya dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan tidak tidur, itu nanti dia dinyatakan sebagai sudah balik. Lanang wedok umur 9 tahun metu mani itu sudah dihukumi balik. Jadi gak usah ngenteni 15, pokoknya 9 tahun kok metu mani. Lek umur 8 tahun kok metu mani, nah itu tidak dihukumi balik, harus sudah 9 tahun. Nah, terus yang ketiga sudah haid untuk perempuan sudah berumur 9 tahun. Jadi lek umurnya masih 7 tahun atau 8 tahun kok keluar darah itu bukan haid. Nah, misalkan keluar darahnya itu umur 11 tahun, ya berarti haid. Pokoknya wis mulai ngitungnya mulai umur 9 tahun. Lek sampai umur 15 gak haid, ya berarti sudah balik. Karena ada perempuan tuh memang tidak bisa haid. Ada perempuan itu selamanya tidak haid kayak Sayyidah Fatimah. Ini ku tidak haid. Tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Tidak pernah haid. Ketika beliau melahirkan itu juga langsung tidak pakai nifas. Di metu nifasnya sak cerutan tok terus langsung suci. Itu hampir tidak ada nih, hanya istimewa satu nih. Kemudian syarat yang ketiga, di syarat yang pertama Islam, yang kedua balik, terus yang ketiga akal, punya akal, sehingga ketika orang itu gila atau anak yang belum tamyiz, maka itu dia tidak diwajibkan sholat. Ya ana wong atau wis pikun berarti wis gak roh. Jadi wong pikun nemen itu sudah dianggap tidak punya akal. Tapi lek setengah-setengah ngono itu ya dianggap punya akal. Atau termasuk orang tidak punya akal itu kayak orang ayanen. Wong ayanen itu akali hilang. Maka dia itu tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak wajib untuk mengqodoi, kecuali kalau orang niki wong mabuknya itu lek mabuk sing digawe itu berarti minuman keras itu nanti dia dinyatakan mabuknya yang sengaja sembrono. Lek ngono iku dia dianggap dia itu tetap punya kewajiban sholat. Tapi lek misalkan pas ngombe kopi tiba-tiba mabuk, nah nggih, pokoknya gak campuri apa-apa nggih, ngis kopi ngono ae, tiba-tiba mabuk. Nah itu bukan minuman yang mabukkan, tiba-tiba kok mabuk. Nah, itu nanti terus hilang akalnya, maka dia dianggap orang yang hilang akalnya. Nah, lek semacam itu tidak wajib mengqodoi. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Sehingga untuk orang yang haid dan nifas maka dia tidak wajib sholat dan tidak mengqodoi. Yang kelima,
bulughud dakwah ajaran Islam itu sampai pada mereka. Kalau misalkan dia itu berada di satu daerah pedalaman yang tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah ada dakwah yang masuk ke situ, itu nanti sampai dia itu kemudian tidak sholat, ya, itu ya tidak masalah karena Islam tidak nyampe ke daerah itu. Pun yang keenam adalah salamatul hawas, panca inderanya itu normal. Sehingga untuk orang yang diciptakan sejak kecil itu memang buta misalkan, atau biasanya buta campur dengan bisu, atau buta dengan tuli misalkan gitu. Nah, maka orang yang semacam itu tidak dianggap padha karo wong sing ndak menerima ajaran Islam. Jadi kurung sampai kepada dia, wong wuta, wong tuli gak tahu krungu tentang Islam. Nah, maka semacam itu dia tidak wajib mengqadai ketika dia kemudian mari ngono kok moro-moro waras. Nah, ya misalkan wis umur 30 tahun atau umur 50 tahun tibake ana napa jenenge ana dukun sing jos moro-moro iso, atau misalkan Nabi Isa pas metu ngoten nggih, pas sudah napa jenenge zaman Nabi Isa keluar terus disembuhkan, diusap moro waras, nanti dia tidak wajib mengqadai. Pun itu syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi kalau salah satu dari itu kok ndak ada, maka dia itu tidak diwajibkan sholat. Pun sekarang beberapa permasalahan. Wajib bagi orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, aba wal ummahat, memerintahkan anak-anaknya yang sudah tamyiz untuk melaksanakan sholat ketika sudah umur 7 tahun. Dan wajib bagi mereka untuk memukulnya ketika sudah berumur 10 tahun sampai balik. Jadi memukul anak itu hukumnya wajib ketika anak itu tidak mau melaksanakan sholat. Lek umur 7 tahun sing wajib pokoknya merintah terus. Begitu umur 10 wajib hukumnya memukul. Sehingga dalam syariat Islam itu orang tua itu tidak bisa dikisos ketika bahkan sampai misalkan membunuh anaknya gara-gara tidak mau sholat. Itu saking pentingnya sholat. Jadi sampai wong tua itu saking muring-muringnya anak pancet wangel dikon sholat gak gelem sampai akhirnya dipateni. Itu ndak orang itu ndak kena kisos, ndak kena kisos. Atau bahkan kalau misalkan ada air tapi hanya ngepres untuk wudhu sama minum, maka ketika ada orang yang tidak sholat itu nanti maka boleh dibiarkan mati kehausan dan air itu boleh digunakan untuk berwudhu. Itu kalau misalkan di situ ada pilihan antara memberi minum kepada orang yang tidak sholat atau digunakan untuk berwudhu, maka orang yang tidak sholat itu dianggap adalah sesuatu yang boleh dibiarkan mati. Boleh dibiarkan mati. Ini saking pentingnya napa sholat. Ya, iki wong tuwa iku kudu duwe menjalin. Sira aja gedhe aja cilik-cilik. Wong tuwa kudu duwe menjalin, cantelne tulisi. Ancaman untuk yang tidak sholat, perlu tuwakno bedil. Kowe delok nek gak sholat delon yo. Ya, disiapno. Pun. Terus kemudian yang kedua permasalahannya adalah untuk orang yang ada mana itu ada pencegah dia untuk melaksanakan sholat, kemudian maneknya itu hilang. Jadi wong head itu kan ada manek. Ternyata dia kemudian suci. Itu nanti bagaimana cara dia mengqadai? Kita lihat. Misalkan ya.
ketika masuk waktunya sholat, seseorang itu yang dalam keadaan wajib untuk melaksanakan sholat, ternyata kemudian ada manek, misalkan haid atau gila, atau selain keduanya, kemudian maneknya itu hilang. Nah, itu nanti bagaimana? Jika maneknya itu hilang, sementara waktunya itu hanya cukup untuk melakukan takbiratul ihram, itu nanti dia wajib untuk mengqadai sholatnya. Misalkan haidnya itu berhenti, misalkan asari jam 15 tepat ya, jam 15 tepat, jam 3. Manenya itu hilang jam 14.59. Jadi sak menit kira-kira mencukup gawe takbiratul ihram misalkan. Nah, itu nanti maka kalau demikian wajib mengqadai sholat itu. Nah, sholat duhurnya itu. Nah, terus bagaimana kalau dia itu maneknya wajib mengqadai sholat duhurnya itu, karena otomatis pasti kan tidak cukup kan, kalau dia itu kemudian melaksanakan mandi dan wudhu itu nanti pasti tidak cukup. Nah, sekarang begini, orang itu orang yang normal. Orang normal itu berarti dia wudhunya boleh dilakukan sebelum masuk waktu. Nah, boleh sebelum masuk waktu. Misalkan orang normal itu kan wudhunya sholat duhur kan boleh dilakukan sebelum sholat duhur. Tapi kalau orang yang misalkan beser atau orang istihadah, lewang beser kan harus sudah masuk waktu. Atau orang yang mau tayamum itu juga sudah harus masuk waktu. Lah, kalau demikian, kalau termasuk orang-orang yang untuk wudhunya sudah harus masuk waktu, itu nanti dia tidak wajib mengqadai. Lek dia itu kok wudhunya boleh dilakukan sebelum masuk waktu, maka dia wajib mengqadai. Nah, untuk orang yang maneknya itu hilang atau maneknya itu habis setelah pada waktu asar, sementara asar itu bisa dijamak dengan duhur, maka dia wajib melaksanakan mengqadai sholat asar dan zuhurnya. Dan dia misalkan wong M tibae sucine iku jam 4. Nah, jam 4 suci, maka dia wajib sholat asar dan zuhur. Kenapa? Karena zuhur dan asar itu boleh dijamak. Ngoten nggih. Ya, pun niku berkaitan dengan hilangnya manek. Pun sekarang selanjutnya begini, masalah qadha usolat, mengqadai sholat. Yajibu qadha usolawatil maktubat idza fatat mutlaqon sawaun akanat bi udhrin am bi ghairi udhrin. Orang yang mempunyai hutang sholat itu wajib untuk mengqadai sholatnya secara mutlak, baik itu nanti dia meninggalkan sholat itu karena ada udzur maupun tidak ada udzur. Nah, untuk sholat yang ditinggalkan karena ada udzur, karena yang tanpa udzur, tidak ada alasan kok kemudian dia meninggalkan sholat, maka harus segera mengqadainya. Ya. Dan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun selain untuk mengqadai sholat. Jadi misalkan dia tidak ada udzur, pokoknya moro-moro ninggalno sholat duhur. Nah, maka dia haram melaksanakan sholat qobliyah asar. Nah, maka dia haram melaksanakan sholat sunnah. Tapi sebaiknya waktunya digunakan untuk sebisa mungkin mengqadai sholat yang ditinggalkan karena tanpa udzur. Nah, beda kalau sholatnya itu
yang ditinggalkan karena ada udurnya yang alasannya yang jelas itu nanti. Ya seperti yang kita baca pada bab sebelumnya itu masalah udurnya sholat. Nah itu nanti bagaimana? Itu nanti tetap wajib mengqadai tapi tidak harus segera. Alat tarohi tidak harus segera. Tapi kalau yang meninggalkannya itu tanpa udur maka harus segera diqadai. Jadi segera. Bahkan sholat misalkan sholat duha juga tidak boleh. Kudu digunakan untuk mengqadai sholat yang ditinggalkan karena tanpa udzur, termasuk sholat traweh, gak oleh. Di utang maghrib gak sembahyang kok traweh, gitu. Itu juga memang harus begitu, tidak boleh. Sholat tarawih itu juga sholat sunnah. Kalau dia masih punya hutang yang harus segera diqadai, ya harus diqadai. Digunakan sebisa mungkin waktunya untuk mengqadai sholat. Pun mohon singkat dan cepat. Pun ada pertanyaan betul. Untuk masalah yang pertama yang tadi masalah yang haid tadi itu, seandainya modelnya ritmenya tetap gitu, namanya M-nya 1 minggu itu dimulai asar, nanti biasanya seminggu kemudian habisnya asar lagi. Kan biasanya kalau perempuan kan dilihat masih ada bangga, masih ada bangga. Kadang mamanya zuhur dilihat kayak ada kayak enggak gitu. Dan teman karena kebiasaannya sampai asar, itu apakah ketika zuhur tadi dilihat tidak ada sudah wajib waktu zuhur masih ada, apakah masih jam 11 gitu, masih jam 1 masih ada, apakah wajib mandi meskipun biasanya waktunya tuh sampai asar, kadang masih baru suci, bagaimana? Kalau sudah diyakinkan zuhur itu sudah suci, maka ya harus segera mandi. Kalau misalkan dipastikannya biasanya sudah masuk waktu asar sucinya, ya nanti mandinya asar tapi zuhurnya tetap diqadai. Bahkan misalkan sucinya itu pada waktu asar, maka zuhurnya juga tetap harus diqadai karena asar dan zuhur itu bisa dijamak. Jadi itu sebenarnya sama. Mandi pada waktu zuhur, masih di waktu zuhur itu juga tetap kan harus melaksanakan salat zuhur. Nah ternyata sik metu meneh, kadung adus bae metu meneh. Tiba asar benar-benar sudah selesai. Itu juga harus mandi lagi. Ya harus mandi lagi. Lah yang zuhur gimana? Berarti kan tidak sah karena masih dalam keadaan haid. Ya butuh ketika asar itu juga harus mengqadai lagi waktu zuhurnya. Di zuhurnya mari salat ping pindho. Yang tadi dianggap tidak sah karena masih dalam keadaan haid. Nah berarti podo karo gak sholat. Berarti ketika di waktu asar itu mengerjakan 2 sholat, yaitu zuhur dan asar. Misalkan dia sama ngeten, termasuk misalkan dia itu haidnya waktu zuhur. Jadi kan misalkan tanggal 10 dia haidnya waktu zuhur. Terus kemudian ketika suci itu nanti dia juga harus sholat napa dhuwure wis. Nah, mari sholat zuhur dibake moro-moro gitu ya. Nah itu nanti ketika sudah suci itu nanti dia harus mengganti asar yang tanggal 10 dulu. Nggih paham nggih? Karena napa sebenarnya kan zuhur dan asar bisa dijamak. Tapi kan M-nya pas di zuhur. Iya, M-nya di zuhur. Karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Maka sebenarnya kan sakjane iso dijamak zuhur karo asar. Nah itu berarti dia harus sholat untuk asar yang karena asar itu gandeng dengan zuhur karena bisa dijamak. Mas yo M ini wis mlebu waktu masih di waktu zuhur, berarti kan asar kan liwatan. Nah tapi asar tuh waktu uzurnya adalah zuhur. Nah, waktu uzurnya niku zuhur. Waktu uzur itu artinya
boleh dijamak asar dengan zuhur, maka asarnya itu juga harus diqodoi, asar yang tanggal 10. Misalkan sucinya tanggal 17 ya, emis minggu. Nah, ketika sudah suci itu juga harus mengqodoi asar yang tanggal 10. Dan itu ngoten nggih. Nggih kira-kira ngoten. Ngoten lali. Isi gitu. Nggih terus ya. Tadi yang masalah apa? Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Nih kalau laki-laki ya kita paham. Kalau perempuan itu pribadi. Ya perempuan yang paham. Nggih kira-kira pokoknya keluar, cuma ngeten, memang kalau laki-laki itu keluarnya kan ketoro banget nggih. Tapi kalau perempuan mungkin ya secara istilah rasanya, cuma mungkin bentuknya itu dia ndak keluar drewer kayak wong lanang, mungkin begitu. Jadi tetap ada fisiknya, tapi karena mungkin sumbernya itu nok jero, jadi ketika keluar tidak sebanyak laki-laki. Kira-kira ngoten. Keluar tapi tidak sebanyak laki-laki, tetap keluar. Ngoten gitu. Ini kira-kira ngoten. Nggih. Pripun Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwe tangan-tangan Kang Haji. Pada awal permulaan dari makan panen gawe apa kata maos bismillah. Terus nek permulaan dari ngaos apa tahlil umumipun A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sami-sami permulaan itu kok wonten kata-kata A'udzubillah kalian bismillah. Oh nggih. Terus itu napa perbedaannya napa ngoten? Merkawe sama dalam keadaan darurat toyo ingkang cekap dalam wudu saya dipun kalau wudu mawon timbane napa timbane boten wudu. Terus istilahnya tapi di lain pihak itu wonten satu makhluk sing kehausan kali sedon sama ini dari tengah-tengah. Terus itu tayamum itu tayamum terus kesana jubir itu coba mati kami sama tengah-tengah ya ampun kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masalah. Yang pertama masalah ta'awud nggih, ta'awud maca a'udzubillah niku juga disunahkan. Tapi yang sharih dalam hadisnya itu adalah basmalah sama hamdalah. Tapi ta'awud juga di ungkapan yang lain itu juga disunnahkan. Jadi misalkan sak ta'awudnya juga bagus. Cuma ngeten. Ya napa niku Qur'ane fasta'id billah minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu memulai membaca Al-Qur'an, maka awali dengan ta'awud. Nah, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu permulaan. Awal itu. Sehingga kalau di tengah-tengah itu tidak disunahkan membaca ta'awud. Jadi lek maca misalkan Fatihah bolak-balik ngoten niku nggih. Sing dikai ta'awud sing pertama tok. Untuk yang kedua ketiga ndak perlu ta'awud. Misalkan Fatihah bisa lek tahlil kan bolak-balik. Pokoknya arwahe akeh ngono yo Fatihah bolak-balik. Nah niku nggih. Khususan niku pisan ae urusan. Khususan lah khusus untuk nggih. Oh khusus kok akeh mah itu malah gak khusus. Khusus itu lah mek siji khusus wakil berarti gak khusus meneh iki. Nah nggih. Umuman. Nah, jadi sunahnya ta'awud itu
adalah di awal membaca Al-Qur'an. Nah, tahlil itu kan kebanyakan bacaannya adalah Al-Qur'an. Ya mulai Fatihah, napa nih? Kulhu, Falak, An-Nas, ayat kursi, gitu, terus akhir surat Al-Baqarah dan seterusnya. Itu kan hampir semuanya Quran. Lah maka diawali dengan ta'awud. Nah, ini dasarnya ini wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim niku. Nah, ini ta'awud niku di awal. Ketika awal membaca Al-Qur'an. Nanti Fatihah lek bolak-balik sing dikei ta'awud sing pertama. Selanjutnya ndak usah ta'awud, langsung basmalah. Nah, yang paling baik itu diwasalkan bismillah dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku sing paling bagus niku diwasalkan antara basmalah dengan hamdalah. Niku tengene hadise wonten niku. Lali pokoknya barang siapa membaca ta'awud basmalah dan hamdalah itu digabungkan terus janjinya seperti ini loh Kanjeng Nabi. Kalau misalnya di awal-awal napa hadise mukhtalal hadis niku. Dan niku wonten di bismillah be hamdalah. Pun yang kedua masalah napa air. Nanti ini kitab Safinah niku disebutkan di antara binatang-binatang yang hayawan yang dianggap ghairu muhtaram. Jadi ada makhluk yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan. Nah, kalau yang tidak dimuliakan itu berarti yang ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan itu boleh dibiarkan mati ketika ketika airnya ngepres. Ya. Ketika airnya ngepres itu boleh dibiarkan mati, itu namanya ghairu muhtaram. Kalau muhtaram itu sebaiknya tayamum, kemudian airnya diberikan kepada yang dimuliakan tadi. Nah, di antara yang tidak dimuliakan itu adalah orang tarikus sholat, orang yang tidak sholat. Berarti orang tidak sholat itu boleh dibiarkan mati. Oh no. Loh, itu di Safinah, saya nggak ngomong, bukan saya ini. Ini di Safinah dikatakan seperti itu. Lek banyune ngepres, kena gawe wudu karo gawe ngombe tok. Nah, kalau yang nopo jenenge sing ada di sampingnya itu adalah orang yang tidak sholat, maka nopo dibiarkan mati tidak apa-apa, airnya dipakai wudu. Tapi lek podo-podo sholate, ya airnya dipakai minum kemudian tayamum. Nah, ini termasuk yang tidak dimuliakan adalah orang yang zina muhson. Zina muhson itu orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu juga boleh dibiarkan mati, karena orang berzina muhson itu hukuman dalam hukum kisos itu adalah diranjam. Ranjam itu dikuburkan seluruh tubuhnya, ditinggalkan kepalanya diantemi dengan batu yang sedang sampai mati, itu bahasanya ranjam. Terus orang kafir harbi, kafir yang memerangi, itu boleh dibiarkan mati. Lek kafir dhimmi, nah itu lebih dimuliakan. Jangan dibiarkan mati. Kalau kafirnya kafir dhimmi itu kafir yang damai, kafir yang sudah mengadakan perjanjian. Terus termasuk anjing galak, anjing yang bukan anjing-anjing sing memang digunakan untuk pengamanan, kayak nek anjingnya polisi niku yo eman-eman iku larang. Karo awake larang ngono. Nggih, iku anjing sing memang untuk ada manfaatnya itu. Atau babi juga dibiarkan. Babi kalau sing pinter babi. Kabeh niku termasuk termasuk hayawan ghairu muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Ngoten nggih. Di kalau pilihannya wudu separo ae misalnya kan. Wudu separo ndak. Di sintine wudu karo
karo digawe ngombe. Pilihannya cuma itu. Itu saking pentingnya sholat sampai orang tidak sholat itu boleh dibiarkan mati. Dan hari-hari ini orang tidak sholat itu dianggap biasa. Tidak ada kadang-kadang wong tuane tidak begitu mementingkan masalah sholat. Kadang wong tuane gak sholat. Dan banyak orang tuanya sholat, anaknya dibiarkan tidak sholat. Saya itu sering ngaji di sekolah-sekolah dan itu tak takoni. Di antara kalian yang sholat itu coba angkat tangan. Yang sholat semput yang 5 waktu itu ndak ada. Kalau arek 100 sudah takoni arek 4. Berarti pirang persen. Yang lain kemana gitu? Ya ada yang sholat maghrib tok. Kadang zuhur tok. Kenapa zuhur? Karena zuhur sholatnya di sekolah. Gak sekolah berarti ya gak sholat. Nah itu saking hari-hari ini memang fitnah yang hampir besar itu adalah orang begitu menyepelekan masalah sholat. Muka-muka dewi dan keluarga dan keturunan kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang muqimunas sholat. Makanya diurui kali ulama niku sadurunge sholat, sadurunge niat niku nggih. Nah, ndonga Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Niku nggih sadurunge niat niku sadurunge takbir ndonga niku Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat dan jadikan keturunan saya juga melaksanakan sholat. Ini saat turungi takbir. Pun nonton mana? Pun baji. Pun Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa